Dari sekian banyak tools performance management system seperti MBO, KPI, BSG, OKR, dan seterusnya, maka OKR atau Objective Key Result merupakan tools yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Intel, Amazon, Facebook, Netflix, LinkedIn, Dropbox, dan masih banyak lagi khususnya perusahaan startup. John Doerr mulai mengenalkan sistem OKR kepada dua pendiri Google pada tahun 1999. John Doerr adalah seorang investor besar di balik Google. Google pada waktu itu baru menjadi startup company dengan 40 karyawan dan akhirnya makin membesar dan memiliki 70.000 karyawan. Nilai pasarnya pun naik melampaui 700 miliar dolar. John Doerr sendiri mengenal OKR dari Andy Grove, pendiri Intel saat ia bekerja di sana pada tahun 80-an. Konsep OKR sebenarnya sangat sederhana, yaitu sebagai jembatan antara ide besar dan eksekusi. John Doerr mengatakan, "Ideas are easy, execution is everything." Ia mendefinisikan OKR sebagai metode manajemen yang membantu untuk memastikan perusahaan memfokuskan usahanya pada isu penting yang sama dalam keseluruhan organisasi. Jadi intinya OKR adalah metode yang membantu perusahaan untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Itulah kenapa OKR disebut Objective Key Result. Objektif berarti tujuan atau sasaran penting yang ingin dicapai. Tujuan harus bersifat strategis, inspiratif, konkret, dan berdampak. Key result adalah indikator kunci ukuran keberhasilan yang mendekatkan kita kepada tujuan. Karena ia merupakan ukuran kunci, maka key result harus spesifik, terukur, dan realistis. Agar spesifik dan terukur, maka key result harus ada angka. Jadi key result menunjukkan bagaimana kita menuju objektif. Yang patut digarisbawahi adalah OKR fokus pada pencapaian organisasi, bukan pada individu. Jadi organisasi harus menetapkan terlebih dahulu objektif dan key result-nya. Kelebihan OKR akan membuat tim, 1. Fokus and commit to priorities, yaitu objektif organisasi. 2. Align and connect for teamwork, dari posisi atas hingga tim di bawah akan selaras. 3. Tracking accountability, dapat dilacak, dicek, dan diketahui hasil kerja organisasi, tim, hingga individu walaupun OKR tersebut telah berlalu. 4. Stretch for amazing goal, tim akan terbiasa stretch dengan goal-goal luar biasa. Contoh implementasi OKR personal. Objektifnya adalah menjadi lebih berotot dan bugar. Key result, 1. Ukuran lingkar pinggang dari 70 cm menjadi 30 cm. 2. Kadar lemak turun dari 50% hingga menjadi 10%. 3. Mampu mengangkat barbel dari 30 kg menjadi 100 kg. 4. Tekanan darah menurun dari 170 menjadi 120. Inisiatif, 1. Makan buah-buahan, anggur, apel, mangga, pisang setiap pagi. Kedua, lari pagi setiap hari dari jam 5.30 hingga 6.30 5 hari dalam seminggu. 3. Berangkat kerja dengan bersepeda 3 hari seminggu. 4. Latihan fitness 2 jam sehari selama 5 hari seminggu. 5. Memperbanyak minum air putih 3 liter sehari. Kemudian OKR ini diturunkan ke istri dan asisten Anda untuk memastikan objektif Anda tercapai. Berikutnya adalah contoh implementasi OKR profesional. Strategic goal, meningkatkan revenue menjadi 2 digit setahun. Objektif, melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Key result, 1. Jumlah pelanggan meningkat dari 10.000 menjadi 100.000. 2. Jumlah SKU produk bertambah dari 500 SKU menjadi 5.000 SKU. 3. Membuka 10 hub di area Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Keempat, jumlah sales per bulan meningkat dari 500 juta per bulan menjadi 1 miliar per bulan. Inisiatif, 1. Melakukan canvassing di tiap hub hingga radius 40 km. 2. Menambah jumlah supplier dari 2.000 menjadi 10.000 supplier. 3. Bekerja sama dengan 10 warehouse lokal dengan luas 8.000 meter square. 4. Selling barang grosir khusus sembako. Kemudian, OKR ini diturunkan kepada tim di bawah Anda. OKR harus dibuka dan diketahui oleh semua pihak dalam organisasi, public and transparent. Tujuannya biar semua pihak tahu apa yang dikerjakan dan mereka kontribusi apa, di mana terhadap tujuan organisasi atau tujuan bersama. Untuk meningkatkan engagement dan aspirasi, maka tim diharapkan mengusulkan sendiri OKR-nya masing-masing. Tentu diperlukan konsultasi dengan manajer atau level di atasnya, sehingga OKR tidak hanya top to down, tetapi juga down to top. Namun diharapkan porsi dari inisiatif bawahan, bottom up, perlu diperbanyak lebih dari 50%. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.